Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim Mubarak ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara saya, sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama menelaah memahami materi tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat berapa kemarin? 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamam mathaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atkum ayatun qalu lam nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sayusibul ladzina ajramu saghirun indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadha siratu rabbika mustaqim. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Sebelumnya dibahas
kita makan. Sering disebutkan di dalam Al-Quran masalah memakan. Sebab kebutuhan yang paling mendasar itu kan untuk mempertahankan kehidupan ini makan. Namun bukan berarti kebutuhan lain tidak penting. Maka yang standar di Islam ini, apapun kebutuhan kita itu butuh hukum. Kebutuhan akan sandang bisa diatasi dengan teknologi sandang. Kebutuhan hubungan jarak jauh ada teknologi komunikasi, teknologi transportasi. Itu tidak perlu nabi. Antum alamu bi umuri dunia. Kamu jauh lebih tahu urusan teknis dunia ini. Tapi di urusan agama, urusan pijakan hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini, itu urusan din. Dan din itu urusan nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Rasulullah, wa amma fi umuri dinikum fa alayya. Adapun urusan teknis dunia, ya, itu wa antum a'lamu bi, kamu jauh lebih tahu. Wa amma fi umuri dinikum, adapun urusan agama itu fa alayya, itu wewenang kami. Nah, di sini ada rahimahullah, sehingga kebutuhan akan sandang, pangan, papan itu butuh standar hukum. Supaya apa? Tidak terjadi saling berebut, saling memusnahkan sesama manusia. Sebab manusia itu hidup didasarkan pada apa? Saling membutuhkan, saling menolong. Nah, maka sebelumnya dibahas wala ta'kulu, janganlah kalian memakan mimma lam yudhkari ismullahi alaihi, mimma jenis apapun hewan lam yudhkari ismullahi alaihi, yang tidak disebut nama Allah atas hewan itu saat menyembelih. Gitu. Jadi tidak saja binatangnya itu jenis binatang halal, namun prosesi penyembelihan itu harus pakai nama Allah. Imam Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Binatang-binatang tadi muncul ya, manfaat penyelamatnya. Maka menurut Islam darahnya binatang-binatang yang disembelih itu harus dikucurkan, kecuali binatang-binatang yang pemanfaatannya tidak perlu ada proses penyembelihan. Kenapa? Wa innahu, dan sesungguhnya perbuatan itu, konsumsi binatang tanpa proses penyembelihan secara syariat, lafiskun, benar-benar fasik. Ini status hukumnya. Binatangnya halal, saat prosesi penyembelihan tidak menyebut nama Allah, perbuatan itu fasik. Fasik itu keluar dari hukum. Gitu ya. Nah, inilah dari Allah, dari langit. Jadi halal, thayyibat, jenis binatangnya, tapi proses penyembelihannya harus dimunculkan apa? Unsur-unsur positifnya. Supaya apa? Unsur negatifnya ternetralisir dengan penyerahan kepada Allah. Bismillah, itu legalitas yang menghidupkan binatang-binatang itu Allah. Maka saat menghentikan kehidupan sebuah binatang itu atas nama Allah. Gitu. Nah, sehingga apa? Unsur-unsur negatif bagi fisik maupun psikis manusia itu dibersihkan dengan atas nama Allah. Jadi sama dengan makanan yang kita konsumsi, padahal tidak lewat proses penyembelihan, maksudnya
misalnya makhluk hidup, ya, makhluk hidup, sayuran, ya, jenis-jenis biji-bijian, itu kan makhluk hidup. Nah, di sini ajaran Allah SWT. Sehingga jangankan yang haram, yang halal saja harus thayyiban. Jangankan thayyiban, harus proses penyembelihan secara Islam. Jadi sebab benda yang haram, baik haram prosesnya maupun benda itu memang secara zatnya haram, itu berpengaruh kepada aliran darah itu. Jadi ada agama yang menghubungkan kebutuhan biologis dengan syariat dan dampak-dampak psikis maupun fisik bagi pelakunya, tidak ada kecuali Islam. Jadi agama bersih Islam. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya setan-setan. Setan itu tidak mesti bangsa jin. Manusia-manusia yang melakukan pengerusakan bobot nilai kemanusiaan itu namanya setan. Ini dalam surat Al-Baqarah kan ya. Wa idza kulladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Saat ketemu orang-orang sama-sama beriman, kami ini beriman beragama seperti kamu. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, bila ketemu dengan setan-setan, seluruh tafsir mengatakan syayatin itu ru'usaul kufar, pemimpin-pemimpin kafir, ya, yang mencoba dengan sistem yang bukan dari Allah itu merusak nilai-nilai bobot kemanusiaan. Jadi peran yang kita konsumsi itu juga menentukan energi yang keluar dari diri kita. Makanya kalau maksiat itu diteliti, makanan saya tidak bersih. Ini, makanya orang kafir itu bersih secara materinya, tapi tidak bersih secara proses. Ya. Nasi itu tetap halal, tapi kalau hasil pencurian itu cara yang kotor. Ini, padahal hidup ini kan bukan saja konsumsi makan, pakaian, sandang yang kita pakai, dari hasil-hasil yang tidak halal secara Islam itu berpengaruh saat dipakai. Makanya pola berpakaian itu bisa mengendalikan hasrat manusia. Pola makan, pola hubungan seksual itu bisa menguasai sisi-sisi kejiwaan orang. Sekarang kan banyak penyimpangan seks, itu bisa pengaruh makanan. Ya, ada satu penelitian orang-orang yang mengkonsumsi babi, itu perasaan malunya hilang, tindakannya kotor, dan itu berpengaruh pada perilaku. Padahal perilaku itu dipengaruhi hal-hal yang sifatnya kejiwaan, omongannya tidak terkontrol, tidak ada penghormatan sesama manusia. Makanya ada ayatnya ini. Jadi ibadah, sebuah peribadatan itu tidak memberikan dampak positif manakala pelaku ibadah itu konsumsi makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papannya diperoleh dengan cara yang halal, yang haram. Tidak bisa. Ada orang berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Allah. Itu kan memanggil Allah. Ya, Muhammad amru haram, makanannya haram, masrabu haram, ya, minumannya haram. Muhammad amru haram, makanannya haram. Ya, fa'ina yustajabu. Bagaimana direspon oleh Allah panggilan-panggilan kepada Allah? Ya, pola-pola memenuhi hajat kebutuhan biologisnya tidak pakai syariat. Dan orang tidak percaya tidak apa-apa. Tapi itu penelitian orang-orang yang hidup dengan cara yang bukan syariat itu perilakunya kotor. Andai kan dia berperilaku baik, itu sandiwara saja. Suatu ketika akan didominasi
mendominasi tabiat kotor kebinatang. Ini kembali kepada wa inna syayatin, dan sesungguhnya para setan itu layuhuna. Wahyu itu artinya bisikan halus. Layuhuna, mereka itu membisikkan ila auliyaihim, kepada apa? Kawan-kawannya. Aulia di sini para penopangnya. Jadi setan itu punya gagasan hidup, yang gagasan hidup itu dicoba dilakukan oleh sebagai praktek kehidupan. Nah, orang-orang yang mempraktekkan cara hidup bukan dari Allah itu mengikuti setan. Mengikuti setan. Dan itu secara tidak langsung menginspirasi, kalau punya gagasan menyesatkan. Kalau berpikir itu mencelakai kalau di jalan. Jadi aulia di sini dari kata wali, itu aulia bisa bermakna pengendali. Nah, orang itu akan saling mengendalikan. Sistem pengendalian hidup ini dari siapa? Itu yang menentukan ya bahagia atau sengsara. Nah, Quran ini sistem pengendalian. Makanya dari sisi aspek ajaran itu akan mengajari perilaku kita. Larangan Allah itu kalau kita jauhi, kita tidak akan pernah dilarang oleh nafsu, tapi dilarang oleh apa? Daya ya, yang Allah melarang tadi. Jadi larangan Allah itu kalau kita jauhi menimbulkan daya positif. Supaya apa? Kita lepas dari kendali-kendali nafsu. Itu ya. Orang itu pasti ada yang memerintah atau yang melarang. Masalahnya siapa yang melarang, siapa yang memerintah. Kalau sekedar hasrat, binatang punya hasrat. Hasrat makan, hasrat minum, hasrat senang lawan jenisnya punya binatang. Tapi kan ini tidak dikenai hukum. Justru melampiaskan hasrat ini dikasih saluran syariat. Jadi, nah itu nanti akan mengendalikan. Nah, gagasan-gagasan setan itu kalau bicaranya apa? Liujadi hukum, untuk membantahkan larangan. Kenapa butuh larangan lagi? Manusia bisa melarang. Perintah kan apa? Butuh perintah yang diturunkan. Manusia bisa membuat perintah. Gitu ya. Tapi ini kalau dijalani, perintah bikinan orang dijauhi. Ya, larangan bikinan orang dijauhi, perintah bikinan orang dijalani, itu bikin kendali-kendali negatif. Karena manusia itu bikin standarisasi, puas tidak puas. Itu ya. Jadi kalau kepuasan ini dibebaskan, muncul naluri kebinatangan. Dan ini masuk dalam teori-teori ya psikologi. Sigmund Freud itu meneliti dalam teori psikoanalisa. Jadi manusia itu ya harus dibebaskan hasrat-hasrat naluriahnya. Kalau dikekang itu justru malah negatif. Loh, Islam begitu. Bukan pengekangan, disalurkan. Kalau pengekangan kan melawan itu. Makanya konsep melawan alam, menaklukkan alam itu versi barat. Alam kok ditaklukkan, disuruh memelihara karakter alam. Kita kan ada bagian dari alam. Ya, bukan dikekang, juga bukan dibebaskan, disalurkan. Ini ajaran Quran. Menyalurkan hasrat kebutuhan biologis makan, senang melawan jenis besar dan berpangan. Itu bukan dikekang. Quran itu menyalurkan. Ya, jangan kau lewatkan larangannya, lewatkan perintah. Lahir apa? Sehat. Nah, kalau umpamanya kebutuhan biologis contohnya ya, senang lawan jenisnya dibebaskan. Kenapa? Kalau tidak dibebaskan masalah-masalah psikis, tekanan jiwa, itu malah jadi binatang. Ada pernikahan, dengan pernikahan ada tanggung jawab, dikasih misi untuk apa, mana wanita yang boleh dinikahi, mana lelaki yang tidak boleh dinikahi, itu diselesaikan. Tapi kalau binatang ada.
Gitu ya. Jadi Al-Quran itu alamiah. Jadi wa amilu sholihat itu menjalani satu kegiatan yang solahah. Solahah itu perbaikan, tidak saja perbaikan psikis, tapi juga fisik. Ini sholat itu amal soleh. Sebab sholat itu sistem pengendalian hasrat. Tidak bisa digantikan, sholat itu tidak bisa. Gitu ya. Nah, di sini ada Allah untuk mendebat, membantah, ya. Wa in ata'tumu, kalau kamu muslim, ya, mentaati mereka, mentaati apa? Standar pilihan tadi. Kamu makan kebutuhan makan, menyelesaikan kebutuhan makan lewat syariat siapa? Menyelesaikan kebutuhan senang lawan jenisnya lewat syariat siapa? Itu kan standar. Makanya hukum itu titah Allah yang menstandari perbuatan. Kalau binatang perbuatannya tidak pakai standar hukum. Makanya hukum itu khitabullah al-muta'alliqatu bi af'alil mukallafin. Titah Allah yang berpautan langsung dengan aktivitas mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah cukup umur dewasa, berakal sehat. Kalau perempuan ditandai sudah menstruasi, kalau lelaki sudah menurut Islam sudah mimpi mengeluarkan sperma. Itu mukallaf. Supaya apa? Ini kan muncul kebutuhan biologisnya. Innakum, sesungguhnya kalian semuanya la musyrikun, benar-benar orang-orang musyrik. Apa yang disertakan? Padahal orang musyrik tidak pernah menyertakan adanya pencipta selain Allah. Yang disejajarkan, disertakan itu standar hukum kan. Ya, Masya Allah itu tempat kita berdoa. Sementara ya, larangan maupun perintahnya tidak kita jadikan standar meraih kebahagiaan, keselamatan, terhindar dari kesengsaraan hidup. Jadi, Masya Allah, ya Allah selamatkan aku dari kesengsaraan. Standar hukumnya dalam beraktivitas tidak dipakai. Berarti apa? Agama upacara bukan agama cara. Sekarang kan banyak umat Islam mensikapi Islam itu upacara, bukan cara hidup. Nah, di sini ada. Jadi Islam aspek cara dan upacara itu tidak bisa dipisah. Dua upacara, tapi realitas bahaya itu sudah dilarang. Tidak mungkin saya menempuh bahaya minta selamat kepada Allah, tidak bisa. Jadi musyrikun itu menyertakan cara-cara selain syariat Allah untuk menyelesaikan problema-problema kehidupan. Jadi amanah itu syariat itu amanah. Gitu ya. Sampai Syekh Abdul Qadir, orang yang banyak karomahnya, hidup tidak berdasarkan karomah. Itu ya, karomah itu kan hiburan supaya kita tambah yakin mengikuti syariat Allah itu bukti nyata. Ya. Sehingga beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, jangan kau khianati Allah. Apa yang dikhianati? Syariat. Ya, asy-syari'atu al-amanah. Dalam bukunya Al-Fathur Rabbani, ya, al-amanah syar'u. Amanah itu syariat, hukum, standar hidup. Wa rasul, apa rasul? Standar contoh. Jadi orang yang tidak ada manusia yang diangkat derajatnya melebihi Rasulullah SAW. Sampai Rasul itu diangkat pada lokasi yang Jibril alaihi salam tidak mampu menjangkau tempat itu. Bagaimana nikahnya Nabi, bagaimana Rasulullah memenuhi hajat-hajat kebutuhan diri maupun keluarganya. Lalu kita kan teladan itu ya. Jangan mengambil teladan di luar Rasulullah Muhammad SAW. Apa anehnya nyuruh binatang,
jin, suruh cari uang. Ya nyolong, jin nyetak, nomor ya nyolong itu. Lepas itu nyolong diri ambek ngomong jin ya bodoh. Oh, jin punya percetakan uang, ada nomornya, registrasi produksi. Iya nyolong jin. Apa hebatnya? Nabi Sulaiman ngomong jin, oleh dunia. Ya, itu tidak mendidik di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi al-amanatu syar'un. Ya. Kemudian al-amanah rasul itu teladan. Wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu. Kita punya istri, kita sandangi, kita pangani, kita papani dengan cara haram. Itu melancarkan amanat istri. Itu ya. Perintahnya jadi pemimpin rumah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu baru pemimpin rumah, pemimpin negara tambah wakil jadi anak. Itu ya. Masyaallah. Hadirin rahimakumullah, jadi al-amanah wa syurur. Itu syariat, itu amanah. Kembali kepada ini. Jadi innakum la muslim. Apa mangkana mayit, artinya hubungannya dengan masalah hidup mati. Nah, sekarang kita yang takuti kan masalah kenapa kamu makan? Takut mati. Tapi ingat, mati dalam arti mati maknawi dengan mati yang fisik itu beda. Kebanyakan kita kan takut mati fisik. Saya mati kalau tidak saya kasih makan. Istri saya mati, orang-orang dekat kami mati kalau tidak cari makan. Tapi kematian yang sifatnya psikis tidak banyak diketahui, tidak banyak ditakuti. Gitu ya, makanya standar ketakutan para nabi itu beda dengan ketakutan orang umum. Ada ayatnya ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wal yakhsha, adalah takut orang-orang yang sepeninggal mereka meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa kok lemah? Lemah apanya itu? Fisiknya kuat-kuat, tak mungkin. Saya menghendaki anak saya lapar. Semua orang tidak mungkin memperlemah anaknya, pasti yang sehat-sehat. Jadi, tapi masalah lemah-lemah psikis, lemah-lemah kejiwaannya karena jauh dari konsep-konsep ajaran Islam itu tidak banyak diketahui. Ya, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Tidak mungkin saya memperlemah fisiknya, tidak mungkin. Ya, semua orang akan berprinsip melindungi orang-orang dekat yang dicintai. Tapi cara mencintainya dari itu, ya, dikasih sandang, pangan, papan, sarung. Oh, itu jiwanya lemah. Khaufu alaihim, takutlah kalian sesuatu yang menimpa mereka. Menimpa apa itu? Ya masalah-masalah psikis. Kalau masalah fisik kita umum takut ya. Orang tua kan berprinsip itu. Saya boleh makan sehari, tapi masa anak saya hanya makan sehari. Mungkin saya bisa kotor, tapi anak saya jangan sampai rumahnya kotor. Itu kan prinsip orang tua. Kenapa harus diajari kalau itu memang sudah dikenal umum? Ini tidak perlu diajari. Orang itu akan sayang orang dekatnya. Tapi cara menyayanginya ini harus wujud standar. Sebab kalau sayang-sayang, cinta, saling mencintai, saling menyayangi, kalau tidak pakai standar Islam, yang kita cintai jadi musuh di dalam kehidupan kita. Di akhirat tadi begitu. Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqun. Orang yang paling dekat hubungannya itu akan jadi musuh-musuh dalam kehidupan, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian, ini masalah-masalah ketakutan yang sifatnya bahaya psikis yang akan menimpa generasi kita. Awaman kana mayitan, adakah orang-orang yang sudah mati, mayitan? Ya. Ya. Kalau mayitun itu calon mati, kalau mayitan orang sudah mati. Ini ya, kita takut orang-orang dekat kita mati secara fisik, tapi psikis tidak banyak yang tahu. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap apa? Kematian jiwa. Ada
seorang penulis kitab hikam mengatakan, siapapun yang ketaatannya tidak membuat dia bahagia, kemudian kemaksiatannya tidak bisa membuat dia risau, itu tanda kematian. Ini hadis ini Islam. Apakah orang yang sudah mati fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dengan syariat Allah. Jadi larangan itu mematikan kalau dijalani. Hidup dan menghidupi kalau kita jauhi. Perintahnya pun demikian. Perintah itu mematikan kalau kita tinggalkan, menghidupkan dan hidup ketika manusia menjalani perintah Allah. Ini agama ini, ajaran. Jadi bukan saya dapat pahala, kenapa? Menjauhi larangan Allah. Saya dapat pahala menjalani perintah modal. Mulai dulu pahala itu konsekuensi. Pahala itu kan bisa negatif positif. Kalau saya mengambil larangannya beserta dampak negatifnya, kalau saya jalani, apa bukan pahala itu? Pahala itu ganti upah jasa itu. Wa jazaa'u sayyi'atin bisayyi'atin misluha. Balasan jahat ya akan mendapatkan balasan jahat sejenis. Jasa itu balasan itu. Itu ya, balasan jasa itu balasan. Ya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatun. Balasan mereka di sisi Allah itu surga. Jasa itu bisa negatif, bisa positif. Dan itu eksak. Itu ya, kita meninggalkan larangan Allah, selamat menjalani perintah Allah, celaka psikis maupun fisiknya. Nah, sekarang orang bahagia itu kan dicari orang. Unsur bahagia itu tenang. Mungkin kan bisa kita tenang. Sementara larangan yang kita jauh itu bukan larangan Allah. Bisakah kita tenang? Sedangkan perintah yang kita jalani itu bukan perintah Allah. Risau. Makanya Rasulullah, apa sih dosa itu? Gak bisa jawab. Itu abstrak. Tapi kan ada standar yang dijalani, ada standar yang ditinggalkan. Itu ya, dalam menyelesaikan kebutuhan hidup, standar yang kita jalani itu bukan perintah Allah. Di dalam menghindari masalah-masalah bahaya yang kita tinggalkan itu bukan standar larangan Allah. Itu berdampak apa? Risau batinnya. Mahaka fi sodrika. Apa yang mengganjal di dalam hati itu terus. Wakarita dan kau tidak suka. Ya. Wakarita itola alaihi nas, manusia lain mengetahui yang tersimpan di dalam batin kita. Pasti karena percaya dilakukan. Itu ya, yang berperang selama ini. Apakah kebutuhan biologisnya kita terpenuhi? Mereka ini negara industri, kebutuhan sandang pangannya cemepak kan itu ya. Tapi kenapa kok perang? Itu berarti kerisuan, kekalutan. Itu anggota Dewan Keamanan yang berperang di ini, yang seharusnya mengamankan, mendamaikan dunia. Tapi kok memberi contoh pembunuhan massal sesama manusia, itu berarti apa? Konsep kehidupannya gagal. Bukan sekedar gagal, hancur. Ya, apakah orang-orang yang sudah mati kemudian dikasih syariat Islam sehingga hidup jiwanya fa'ahyainahu, dan kami hidupkan dengan Islam itu, waja'alna lahu, dan kami jadikan baginya dengan menjalani perintah, meninggalkan larangan, nur, cahaya. Cahaya di mana? Di hati. Ini cahaya itu dilimpahkan lewat ketaatan yang kita jalani kepada Allah. Terang, orang muslim itu terang. Ya, orang muslim itu tidak berebut. Justru kehidupan bukan saling berebut. Kehidupan menurut konsep Islam itu saling berbagi. Kehidupan itu bukan harus membunuh yang lain, tapi kehidupan harus menjamin kehidupan sesama. Itu ajaran Allah kan ya? Bukan beda banget. Hidup itu harus membunuh. Kalau konsep materialisme, konsep ajaran materialis. Itu ya. Tapi kalau menurut Islam, hidup itu harus saling menghidupkan.
memelihara itu. Itu acara beda. Jadi nur itu di mana? Cahaya. Maka Rasulullah itu menegaskan inna nura illa unnifa infasa. Cahaya itu bila ya dipancarkan ke hati seseorang lewat syariat Islam itu infasaka jadi lapang. Ya. Pama alamatu. Ya Rasulullah, apa tanda kalau cahaya Islam dengan menjalani syariat itu ketika dipancarkan hati menjadi lapang? Rasulullah mengatakan kata jafa'an daril ghurur, dia menghindar, berhati-hati, waspada di tempat dunia yang penuh tipuan-tipuan jebakan. Ini ya, dikasih larangan, tapi bukan larangan Allah. Dikasih hasil, ternyata kamu menggunakan standar larangan saya berhasil, tapi semu. Ini ya. Jadi dunia ini penuh jebakan. Dikasih sanksi, bikin sendiri orang manusia. Dikasih penghargaan, bukti-bukti, tapi dibikin oleh manusia. Ini ya. Kemudian apa? Tata jafa'an dari kubur wal inabatu ila dari kubur. Orientasinya sudah ke abadian. Itu hati. Jadi orang mengikuti syariat Islam itu batin yang terang sehingga nampak janji-janji Allah di dalam hidup. Ya, orang sungguh mengatakan ini. Al jannatu aqrabu ilaikum min syiraki naqli wan naru bismillah. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal. Begitu juga neraka. Kenapa kok jauh? Cara pandangnya saja tidak pakai syariat. Ya, apakah bisa menghidupkan mata batin kita? Jangankan mata batin, pikiran terang saja tidak ada. Makanya gelap. Ya, orang hidup harus membunuh kan gelap. Orang kaya harus memiskinkan itu kan gelap. Ini kalau kamu ingin lapang harus menyempitkan seseorang itu kan gelap. Masa kita manusia sebenarnya? Maka disebut ulaika kal-an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Siapa yang menciptakan kondisi seperti binatang ternak? Ya orang-orang yang sudah karakternya binatang buas. Mungkar itu kan naluriah binatang buas, faksa naluriah binatang ternak. Jadi ada orang di ternak itu ada. Dengan apa? Kebutuhan biologisnya terwujud dengan cara yang bukan Islam. Nanti terjadi proses mematikan naluriah kemanusiaan yang sebenarnya, bobot kemanusiaannya ini. Kemudian yamsi berjalan dengan cahaya tadi, fitness di tengah-tengah kehidupan orang, di tengah-tengah kehidupan manusia. Berarti apa? Pemahaman baliknya, orang yang tidak menggunakan standar Islam sebagai standar kehidupan akan menciptakan belantara-belantara di dalam kehidupan. Buktinya saling berebut, saling berternak supaya apa? Bisa disembelih kalau nanti dibutuhkan. Kama masalu, adakah sama? Ya, samakan dengan orang-orang yang pembandingnya itu fitulumat di dalam berbagai macam bentuk kegelapan. Konsepnya itu membunuh jiwa. Ketika konsep itu dijalani dan dijalankan, bikin apa? Pengrusakan. Mengambilnya untuk merusak, merampas, meletakkan ini jabatan, jebakan dalam rangka apa? Ngeracun. Akan terjadi orang keracunan banyak sekali. Karena konsepnya itu lahir dari manusia-manusia yang jelek. Ketika dijalani, jatuh di dalam kubangan lumpur, tidak pernah dia mau. Karena sudah menikmati. Laisa bikharij, ya, kondisi tadi, orang tadi, ya, dalam kegelapan ini jamak dari kata dzulmun. Perintahnya menjadikan orang zalim. Pemane larangan jadi orang zalim. Karena semuanya itu dalam rangka apa? Kepentingan yang membuat perintah maupun larangan.
Laisa bikhariji minha, kondisinya tadi tidak bisa keluar dari kegelapan-kegelapan tadi. Sampai disebutkan bagaimana orang kafir itu seperti kegelapan di dalam dasar laut. Ada palung laut itu tidak pernah bisa ditembus sinar matahari, sangat gelapnya. Itu ya, itu batin orang-orang kafir sebenarnya. Dalam kondisi gelap, ada awan yang gelap, gelantungan yang gelap. Ini dalam surat An-Nur itu, ketika minta tolong, HP tidak bisa dilihat. Nah sekarang dunia hari ini dalam kondisi manusia itu orang-orang yang tenggelam, tolong kemana? Al-Quran dan bukan menjadi program kehidupannya. Coba Rasulullah itu menegaskan, kita ukur standar pemahaman kita terbaik apakah seperti yang dipahamkan Rasul? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kadang-kadang masuk kan prestasi sekolah. Dalam sekarang kan musuhnya PPDB. Prestasi juara olimpiade IPA, matematik, renang, olahraga. Quran ini lu itu sudah masuk dalam lembaga pendidikan kita yang muslim. Lu kalau tidak muslim urusan mereka. Juara olimpiade di Singapura, Malaysia, matematik mas. Itu di dunia pendidikan. Ini Masya Allah. Hadirin. Makanya sekarang sudah banyak menyadari sekolah-sekolah di kota yang didesain pesantren masuk sudah negara bunyi lantunan ayat Al-Quran dan masjidnya penuh. Itu sudah menyadari, tapi tidak semua lembaga pendidikan kadang-kadang melihat itu mampu. Itu ya, justru yang mengusir penjajah dari negeri ini para ulama dari pesantren. Ini ada ahli matematik dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Saya Sundarono itu yang dibuang saya abad 18 dibuang ke Afrika Selatan. Kenapa? Itu proses penyadaran. Kalau kamu paham dan tidak paham Islam itu taruhannya mati atau hidup jiwa. Baik, kadzalika demikian zuyina dijadikan indah lil kafirina buat orang-orang kafir maka nu ya'malun apa yang mereka jalani standarnya apik terbaik. Buktinya apa? Mampu menghadirkan sandang pangan papan dengan teknologi kan belajar apa? Masa belajar Quran orang bisa menciptakan teknologi telekomunikasi? Ya ini bukan kitab teknik. Bukan kitab teknik ini. Tapi kitab kemanusiaan. Manusia itu berteknologi itu pasti manusia kepingin cara hidupnya mudah. Tapi ketika cara hidup itu sudah mudah, tidak dilandasi pemahaman siapa kamu ya manusia, untuk apa kamu, kemana kamu, ini jadi manusia binatang artinya. Ini dibangun teknologi militer untuk melindungi Anda, untuk memusnahkan sesamanya. Ini kan bahaya. Makanya amma fi umuri dinikum fa'tayya. Urusan agama, pandangan hidup, standar kehidupan, memahamkan hidup yang bagaimana sih, mau tingkatan kehidupan itu urusan saya katakan. Wa amma fi umuri dunya fa'tayya. Urusan teknis dunia kamu jauh lebih tahu. Sudah saya belum. Jadi apa yang mereka jalani itu dipandang indah. Apa yang dipandang indah? Karena cara hidup ini, hidupnya apa? Belajar Quran, dijajah belajar Quran. Intinya apa? Belajar Quran, dijajah. Padahal itu pembuktian semu. Justru yang membangun universitas terlama itu kaum muslimin. Barat itu masih kalau mandi pakai suket. Kita sudah memperkenalkan satu parfum. Ketika orang Barat masuk dunia Islam, ya
sudah ada tempat-tempat mandi umum, panjang perjalanan, ada pos menyampaikan surat-surat. Siapa ya Pak? Kaum muslim. Mereka mengatakan apa? Kita masuk dalam negeri peradaban. Dan itu ditulis sama sana Pak. Ini ya. Ada seorang penulis India. Dia mengatakan apa? Mala khosirul alam bi infitatil muslim. Kerugian apa yang diderita dunia dengan mundurnya umat Islam. Ini ya. Jadi dipandang indah cara hidup mereka. Nah, kalau kita memandang indah apa yang dipandang orang kafir indah, nah itu ya. Apa yang dipandang orang kafir itu ideal, lalu kita mengatakan ideal sama, nggak tersesat gitu. Nah, itu tadi contohnya hukum manta'amal Quran wa Allah. Ya, itu bukan terbaik. Maka yang malu itu pijakan nanti kita yang dipandang terbaik, terindah. Tidak saya. Semoga pagi setelah ini diantarkan jadi hidayah yang membimbing kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata